Kadang aku juga suka sedih juga kalau misalnya banyak orang yang memandang sebelah mata gitu ya, atau misalnya kayak teman aku begitu tahu aku jadi kenapa loh gitu, kurang Oh. duit gitu ya sampai jadi agent gitu. Modalnya cuma ngomong, kadang orang tanya, mau jadi agent? Enggak ah, gue nggak bisa ngomong, lah itu ngomong gitu kan. Kalau prinsip aku tuh gini, aku mau berikan manfaat, bukan mau manfaatin, gitu Wah. kan. Halo sahabat AJI, luar biasa nih sahabat asuransi semua, gimana kabarnya? Apakah sehat ya? Semoga aku doain dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ketemu lagi sama aku Cindy Lau seperti biasa ya di acara Ngobras. Ini adalah podcast AAJI ya kan, yang pasti akan membedah semua hal tentang asuransi, mulai dari yang mungkin udah tahu sama hal-hal yang belum pada tahu juga. Hari ini temanya seru banget, seputar agen asuransi alias tenaga pemasar asuransi. Siapa nih agen-agen yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia? Komen dulu dong di bawah dong ya. Join, ini harus ditonton karena kita bakal menghadirkan narasumber yang juga dia punya double profesi. Ada profesinya sekaligus dia menyambil menjadi tenaga pemasar asuransi. Mungkin sama nih seperti yang sahabat asuransi lakuin di rumah ya kan. Karena beberapa tahun ini sih jujur menurut aku, bahkan dari aku kuliah ya, ini profesi udah cukup hype, cukup diminatin gitu, mulai dari kalangan muda sampai udah punya keluarga, sampai lanjut usia juga semuanya bisa. Seru banget kan kalau misalnya mau tahu gimana mungkin tips-tipsnya supaya banyak closingan dan supaya menjadi tenaga pemasar asuransi yang apa ya, bisa kita bilang tuh berguna dan juga menyejahterakan hidup dari agent-agentnya, nasabah-nasabahnya. Nonton makanya kurang lebih 30 menit kita akan ada di sini bersama bintang tamu aku yang luar biasa banget nih. Pasti banyak yang follow Instagramnya. Siapa lagi kalau bukan Donna Agnesia. Yeay. Halo Kak Donna, apa kabar? Halo Cindy, luar biasa. Wih keren, ini semangatnya nih, aku suka nih ya. Luar biasa, semoga yang ada di rumah juga sehat-sehat selalu ya kan. Kak Donna sehat ya, ini kelihatan Sehat dong. cantik sekali hari ini. Terima Ih, kasih, beneran spesial loh buat ketemu Cindy. Ih, jadi malu ya. Ini kalau sahabat AJI di rumah punya pertanyaan mungkin gitu ya, atau kayak pengen nanya-nanya langsung ke Kak Donna, boleh di komen-komen juga nih di bawah nih. Siapa tahu nanti bisa dijawab. Nah, beberapa tahun terakhir bener ya Kak Donna ya, kalau kita ngomongin soal asuransi atau tenaga pemasar asuransi itu lagi hits banget gitu. Bahkan Kak Donna yang bisa dibilang sekarang profesinya juga udah jadi aktris, terus juga ibu rumah tangga. Masih mau atau masih bisa menjalankan profesi ini, ya gak sih? Ya gitu deh ya. Tuh kan, ya gitu deh. Tapi sebelum kita masuk ke sana nih, mungkin belum banyak yang tahu kegiatan sehari-hari nih. Aku lagi lihat kemarin baru pulang traveling ya. Iya. Cukup lumayan tuh kemarin habis traveling barengan, nganter anak sekolah juga ya. Nengokin anak Nengokin tepatnya. anak. Sekalian. Nengokin anak apa nengokin adek sih? Kayak nggak beda jauh gitu ya. Yang ini lari umurnya. Iya ya. Bener-bener seru banget. Terus aku juga suka lihat udah mulai ya, dari pandemi kemarin kontennya seru-seru sekali. TikToknya gemas. Wow, aktif sekali juga ya kan. Dan pasti sambil menjalankan profesi yang satu ini juga. Mungkin belum banyak orang yang tahu sejak kapan Donna Agnesia itu jadi tenaga pemasar asuransi dan kenapa tertarik gitu. Iya, jadi kalau ditanya sejak kapan jadi tenaga pemasar asuransi itu sejak 2016. Oke. Jadi jadi agennya, jadi agen asuransinya dari 2016. Oke. Tapi aku itu termasuk orang yang sangat sangat percaya sama asuransi gitu. Maksudnya ketika aku sudah mulai punya penghasilan sendiri, Ya. gitu, langsung punya asuransi pasti. Benar. Dari kesehatan, terus bikin juga buat keluarga aku, mama aku, sampai Darius, semua anak-anak tuh semua pokoknya udah punya asuransi masing-masing. Lengkap gitu kan. tuh ya. Jadi proteksinya udah ada gitu. Keren. Dan kenapa akhirnya menjadi agent gitu? Awalnya mungkin motivasinya tuh bisa dibilang agak sedikit dangkal sih ya, karena kan kalau kita kerja, kan aku suka traveling, tadi kamu sempat nyebut traveling. Betul. Juga gitu kan, dan biasanya kita sebagai tenaga pemasar asuransi itu kalau achieve target sesuatu, ada goalsnya, misalnya mau ikut pergi bisa dapat trip juga free. Itu sering tuh.
Bener tuh Kak jadi Dona. motivasinya awalnya itu, Oh "Oh gitu kayaknya seru ya doang? bisa jalan-jalan," terus walaupun dari bilang, "Emang yakin lo kan bisa pergi sendiri?" Gitu ya. Iya 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 Tapi iya. ya ternyata memang beda gitu, karena kan Oke. kita dari semua tenaga pemasaran bisa pergi sama-sama dari Heeh. berbagai macam daerah gitu Mhm ya, jadi punya banyak teman, tambah keluarga kayak gitu. mhm. Tapi ternyata begitu sudah terjun gitu jadi, agen asuransi atau tenaga pemasaran ternyata lebih banyak lagi manfaat yang bisa aku dapetin. Oke. Gitu kan, bisa kenal banyak orang Iya. dan yang memang yang paling paling memuaskan buat aku adalah, ketika kita bisa membantu nasabah kita klaimnya di-approve itu rasanya luar biasa lega. Wow, rasanya ya, bener Mhm lega, mhm. merinding sekaligus terharu Iya kadang-kadang, iya 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 kan? iya. Itu dia tadi. Berarti ya kita flashback sedikit nih ya sebelum terjun langsung ke dunia tenaga pemasar berarti adalah pengguna, ya Iya, kan? Sama nih berarti Kak Dona bersama dengan kita semua mungkin awalnya dari pengguna terus kayak merasakan manfaatnya. Nah, ada ya Kak Dona temen aku, dia tuh menjadi agent setelah dia operasi usus buntu, terus bener-bener di fully cover, iya, terus kayak ih keren banget gitu, merasakan manfaat kemudian pengen tahu lebih dalam. Nah, betul. kalau Kak Dona sendiri waktu itu kayak gitu juga kah? Atau memang lama-lama ngelihat peluang yang ada atau mungkin kayak wah pengen jalan-jalannya baru ikut? Ataukah sudah merasakan manfaatnya dulu? Semua yang pasti sudah pernah merasakan manfaatnya gitu kan, Hmm, jadi kita tahu dan mhm, kadang orang suka banyak apa ya misperception sama asuransi. Jadi aku pengen belajar untuk bisa mengedukasi seperti oke, apa sih asuransi itu sebenarnya manfaatnya apa yang mhm kita dapatkan dari kita punya produk asuransi gitu mhm, ya. Dan itu aku ketika akhirnya bergabung kan kita belajar gitu kan, ikut ujian terus bahkan jadi agen asuransi itu nggak cuma sekedar oh dia bisa jadi agent bisa gitu kan, ngomong nih bisa ngomong atau nih enggak gitu. linknya banyak nih gitu. Tapi kan ternyata harus punya lisensi juga. Jadi Itu, kita punya bisa dibilang ketika kita, menjadi seorang tenaga pemasar asuransi, mhm, kita harus punya profesionalisme gitu kan. Makanya betul, kenapa itu ada sertifikasinya, ada lisensinya, baru setelah itu kita terdaftar di AJI oke, pastinya untuk menjadi, agen asuransi gitu, baru tenaga bisa pemasar habis itu betul. melakukan kegiatan kita sebagai agent gitu kan. Jadi Oh, nggak sembarangan gitu. Makanya kadang aku yes, juga suka sedih juga kalau misalnya banyak orang yang memandang sebelah mata gitu heeh. ya, atau misalnya kayak temen aku begitu tahu aku jadi, "Kenapa loh?" Gitu, "Kurang Oh, duit," gitu ya, sampai jadi agent gitu. Sebenarnya, kadang orang berpikir ya kalau kita bekerja otomatis kita akan mendapatkan penghasilan gitu kan, kerja tapi kan apapun apapun pekerjaannya nih ya, pekerjaannya ya termasuk bener, juga menjadi tenaga pemasar asuransi gitu ya, kan, kita kan pasti juga bekerja. Kita mhm, bukan hanya sekedar jual barang habis itu selesai, enggak. iya, Harus tetap jaga hubungan baik dengan nasabah, harus tuh, tetap follow up dan mhm, servisnya ada gitu. Dan itu setuju, dedicatednya kan sepanjang kita menjadi agent atau bahkan kalau ada orang yang udah cukup lama ya mhm, puluhan tahun, itu kan udah istilahnya dedikasinya sebagai agent itu kan bisa jadi seumur hidup gitu iya kan. setuju, ya Jadi kan, nggak pekerjaan ini nggak serta-merta bisa dilakukan, walaupun bisa dilakukan sama semua orang, ya, tapi yang orang yang memang punya punya semangat melayani gitu ya, dan juga mau belajar dan hmm. berinvestasi waktu gitu. Tuh, yang paling bener ya, yang paling perlu dikorbankan tuh karena bisa dibilang menjadi tenaga pemasar asuransi bisa dibilang nih ya minim modal, ya nggak? Oh secara Iya, uang, mungkin kita betul. nggak harus ngeluarin modal berupa uang tapi waktu itu tadi ya Kak Dona? Itu, kita investasi waktu kan untuk belajar, untuk Yes, ketemu mhm nasabah, mhm untuk, memberikan servis buat mhm. nasabah kayak gitu, itu kan adalah ya salah satu investasi waktu di profesi ini gitu kan. Oke, Dan ya betul, mhm, kalau ini orang berharap bahwa ini kayak sebuah bisnis gitu mhm ya, mhm, punya usaha, tapi kan mhm. usahanya modalnya adalah diri kita sendiri. Tuh, Dan memang nggak perlu modal besar karena aku beberapa kali juga punya pengalaman buka bisnis heeh misalnya, heeh, tapi kan bisnis itu ada yang bisa jalan, ada yang memang enggak gitu kan. yes, Dan apalagi kalau misalnya kita sibuk dengan yang lain, tapi pekerjaan ini karena diri sendiri kita tinggal bawa diri kita sebagai aset gitu kan, mhm, aset untuk bisa menjalani profesi ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih kalau misalnya orang nggak bisa menjalaninya gitu kan, karena kan oh. modalnya cuma ngomong. Kadang orang tanya, mau jadi agent? Enggak ah, gue nggak bisa ngomong. Lah itu ngomong gitu kan. Iya nih suka lucu ya, Iya, lah itu itu ngomong ngomong ya? tapi karena nggak bisa ngomong gitu ya. Oke, mungkin karena Lucu. belum, mengenal, belum mengetahui, knowledge-nya juga, Iya jadi kadang iya, kurang pede. Nah, tapi betul. setelah, tahu gitu ya, setelah belajar juga, bahkan ada license-nya, ujian tadi ya, Mhm. bisa nih contohnya mungkin buat seorang ibu rumah tangga, anak 3 juga ya,
Buat bu ibu di rumah, cie, sahabat asuransi, kalau Dona Agnesia bisa, harusnya ibu-ibu juga bisa nih, ya gak sih? Sambil nganter anak sekolah, ketemu-ketemu, gitu gak sih Kak Dona? Iya. Awal-awal mencari, kita penasaran nih, awal-awal struggle gitu kah? Gitu kan ya, apakah cukup sulit? Apakah karena dengan pertemanan atau mungkin bisa kita bilang privilege link yang ada, itu Kak Dona cukup mudah di awal-awal mendapatkan nasabah pertama, kedua, ketiga? Intinya kita kan sharing Sharing. sambil mengedukasi gitu ya. Hmm. Jadi aku pikir tinggal lihat nasabah calon nasabah kita atau calon prospek kita itu memang udah tahu belum? Karena kan banyak orang yang itu aku bilang, satu misperception Ya. tentang asuransi atau nggak ngerti Hmm. sebenarnya kan. Jadi kita harus menjelaskan lebih detail lagi. Tapi yang pasti tadi aku kata Cindy, memang investasi waktu gitu kan, masa dari 24 jam nggak bisa sih ketemu orang misalnya atau Iya, apa, bener. ngobrol gitu ya. Dan selain itu juga di profesi ini kita juga selain memberi edukasi dan juga memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, tapi juga kan ya istilahnya kita juga bisa membantu orang lain gitu. Betul. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa didapetin, dan sebenarnya ya itu, pertama investasi waktu, kedua ya memang harus punya semangat melayani dalam diri kita gitu, Luar sebagai biasa. tenaga pemasar. Iya nih, jangan mau kalah yang muda-muda ya bagi sahabat asuransi sekarang. Wah, jangan mau kalah yang udah berumurnya masih bisa semangat itu ya. Kita yang muda-muda nih beneran, karena banyak kan tuh dari kuliah ya kan, kadang-kadang mumpung banyak temen, orang tuanya temen. Betul. Ya kan. Itu adalah awal-awal mungkin untuk memupuk kayak semangat menjadi tenaga pemasar asuransi. Banyak Iya. loh teman-teman aku juga yang lumayan berhasil, udah tadi jalan-jalan ada yang nyicil-nyicil mobil, nyicil rumah ada ya kan? Bisa, tapi tergantung lagi dengan Usaha kita. iya. Jadi gak semudah itu juga tuh. Gak denger tadi Kak Dona aja ikut ujian Lu ya ikut kan? ujian, ngambil sertifikasi yang lain, karena kan kalau profesionalisme itu dilihat dari seberapa bukan gelar ya, tapi Ya. knowledge kita kan, dan tahu do's and don'ts-nya as an agent apa gitu. Misalnya itu juga kita penting untuk mengetahui dengan melakukan banyak training atau ngambil sertifikasi untuk apa, seperti CFP misalnya, Certified iya. Financial Planner, Oh iya. belajar lagi dengan segala sesuatu. Jadi pekerjaan ini penuh dengan dedikasi, dan kita juga ngerasa selalu punya kewajiban juga gitu kan, walaupun ya pasti ya itu tadi, pekerjaan tuh pasti penghasilan itu is a part of our rights gitu kan, hak lah gitu untuk mendapatnya karena kita bekerja gitu ya. Jadi dan yang mungkin tadi sempat belum sampaikan sama Cindy dan teman-teman atau sahabat AJI ya, bahwa pekerjaan ini bisa dibilang nggak ada pensiunnya. Oh gitu. Ya kan, mau umur berapapun kita masih bisa jalanin jadi artis aja istilahnya gitu. Nah. Mungkin ada regenerasi atau Umurnya. usia tertentu Iya. yang mungkin sudah mulai jarang muncul atau apa gitu Betul. ya. Tapi kalau pekerjaan di bisnis asuransi atau menjadi sebagai tenaga pemasar ini kan, kita bisa melakukan ini di mana saja, kapan saja, terus juga itu nggak ada batas waktunya, mau umur 70 masih aktif juga bisa. Nggak apa-apa Nggak gitu ya. apa-apa gitu. Jadi sebenarnya sangat menjanjikan. Ya, Dan kan namanya setiap orang butuh asuransi pasti sebenarnya. Itu bener banget. Nah dari 2016 sampai sekarang udah melewati berbagai ujian mungkin, pertemuan. Ujian tertulis aja ya, kan ujian aja ya. tulisan gitu kan. Menemui juga mungkin ada penolakan mungkin, kegagalan, tentu merasa worth it gak sih Kak Dona? Sejauh ini sih aku bilang bahwa ya walaupun kita bekerja tetap mungkin dapat penghasilan, tapi nggak semuanya apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena uang gitu kan. Jadi kalau ditanya kapok, buktinya ya sejauh ini mungkin bisa dibilang baru 7 tahun ya. Baru 7 tahun. Yang lain aku lihat banyak yang udah 20 tahun, 30 tahun, puluhan tahun gitu ya. Jadi menjadi seorang tenaga pemasar asuransi itu seperti aku bilang, banyak lebih manfaatnya tuh banyak banget. Banyak manfaat. Sama kebetulan kan mungkin di agama, di setiap hubungan manusia ya, itu kan kita juga harus berbuat baik, menolong sesama gitu kan. Nah sebenarnya dalam pekerjaan ini pun kita juga bisa otomatis dengan melakukan pekerjaan ini, kita bisa memberikan servis juga, membantu mereka atau apapun itu juga is a part of
menolong atau melayani sesama kan gitu. Wih, dapat rezeki di dunia, semoga di akhirat juga nanti dapet. Nabung juga ya. Nabung, itu dia. Ih keren. Tapi merasa gak sih Kak Dona kalau misalnya beberapa prospeknya tuh salah, maksudnya kayak cara mendekati orang atau cara sharing yang mungkin kita bilang, itu kan gak semuanya bisa diterima dengan baik. Tadi Kak Dona juga sempat bilang, adalah tentu kegagalan atau penolakan-penolakan. Ada gak masa-masa dimana kayak, duh agen atau tenaga pemasar asuransi ini suka dianggap sebelah mata gitu? Biasanya itu kenapa ya? Ya mungkin ini ya orang satu pertama mereka nggak ngerti juga manfaat asuransinya apa. Kedua mungkin ya kalau lihat di pekerjaan di lapangan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa bisa dibilang oknum atau orang yang memang melakukan profesi ini tidak dibarengi dengan tanggung jawab Itu gitu dia, kan. Karena ya. kan sebenarnya kita ingin memberikan manfaat Ya. melalui produk-produk asuransi yang ada, kita ingin memberikan manfaat kepada nasabah. Kalau prinsip aku tuh gini, aku mau berikan manfaat, bukan mau manfaatin. Wah, Gitu kan. menarik, Iya, keren. jadi maksudnya ya kalau soal balik lagi masalah closing atau apapun itu, aku berpikir setiap orang udah ada rezekinya lah. Ya. Mungkin juga kadang kita merasa bahwa ya kalau rezeki bisa apapun itu, tapi kalau misalnya memang itu udah punya kita bisa jadi agentnya atau apapun ya itu akan jadi. Tapi kalau memang bukan ya belum ya mungkin belum beruntung agentnya saya. Padahal saya siap melayani loh gitu kan. Tapi ya memang menarik sih. Kayak itu aku sempat bilang aku sedih juga gitu ya, masih banyak orang yang memandang sebelah mata, masih banyak orang yang berpikir bahwa lu enak jalan-jalan dari duit gue gitu misalnya. Wah, Ada iya kan benar, orang kan benar. suka mikirnya gitu, padahal kan sebenarnya enggak. Berapa sih gitu komisi yang bisa kita dapetin gitu kan dalam gitu kan. Walaupun ya pasti setiap produk kan beda-beda gitu ya. Ada yang tinggi bisa dapat banyak, tapi kan kita mendedikasikan diri kita untuk melayani nasabah kita, untuk membantu mereka, untuk memberikan informasi yang benar kayak gitu-gitu. Jadi ya aku akhirnya pokoknya tapi gue buktikan dengan prestasi gitu kan. Makanya ketika jadi agent ya aku juga setiap ada target atau apapun yang misalnya ini kan baik-baik oleh perusahaan atau misalnya kayak agent MDRT gitu ya misalnya. Itu kan juga kita harus mendapatkan prestasi itu, jadi orang juga tahu bahwa gue menjalani profesi ini dengan benar loh gitu. Bisa loh. Profesionalismenya tetap terjaga loh Iya gitu. loh, oke. Kalau misalnya mau ya kan agen asuransinya Dona Agnesia, japri langsung di link di Instagramnya langsung. Penasaran gak sih asuransi apa sih Kak Dona? Nanti dilihat aja langsung ya. Pasti sudah terpampang nyata di situ. Tapi yang jelas itu dia ya, maksudnya bukan hanya sebagai artis doang, tapi kayak sekarang profesionalismnya tuh sudah terbagi-bagi. Sebagai working mom juga susah loh kadang-kadang, tapi bisa lah diselip-selipin tuh. Kan gak ada kata gak bisa, yang ada gak mau. Betul kan. Kalau kita mau pasti bisa. Jadi mau atau enggak? Jeng. Ih seru-seru banget. Tapi menarik, mungkin sekarang udah ada yang lebih paham lagi. Ih keren nih Dona Agnesia aja jadi tenaga pemasar asuransi mau Nah itu tuh step-stepnya tuh apa tuh Kak Dona? Boleh diceritain gak? Atau kayak yang Kak Dona tahu gitu ya untuk menjadi seorang agent yang benar gitu. Apakah tadi lisensinya, kalau bisa ada apa atau apa yang harus dilakukan? Iya ya pasti pertama ketika mau daftar menjadi tenaga pemasar asuransi harus punya lisensi dari AAJI gitu kan. Dan kita mengikuti ujian yang diadakan oleh AAJI sendiri gitu ya. Dan setelah itu kita setelah punya lisensinya baru bisa istilahnya menjual atau menjadi tenaga pemasaran gitu kan. Terus kan selain itu juga pasti AAJI juga sangat ketat gitu untuk memberikan peraturan-peraturan yang memang supaya menjaga kredibilitas dan profesionalisme dari seorang tenaga pemasar asuransi gitu kan. Nah ini kan selain lewat sertifikasi atau license kita juga bisa mengupgrade diri tadi kayak aku bilang ikut menjadi belajar tentang financial planning, menjadi financial planning, terus juga belajar tentang hukum waris, masalah perpajakan dan segala itu. Karena kalau misalnya istilahnya di dokter aja, dokter umum sama dokter spesialis kan beda tuh. Beda. Ya gitu. Jadi ini maksudnya kalau kita mau jadi yang benar-benar profesional, belajar memang investasi waktu tadi untuk belajar. Tenaga pemasar asuransi itu memang harus punya lisensi. Betul. Harus ikut ujian yang diselenggarakan oleh AAJI gitu kan. Terus juga mereka harus hanya terdaftar di satu perusahaan asuransi saja. Oh gitu. Jadi nggak boleh pindah-pindah atau namanya ada di mana-mana gitu kan. Jadi
itu salah satu cara AIJI sendiri untuk menjaga profesionalisme seorang tenaga pemasar gitu ya. Terus Oke. selain itu juga selain memiliki ya kali aku bilang investasi waktu untuk Ya. bisa belajar gitu kan, mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh baik AIJI maupun perusahaan tentang finansial atau keuangan lainnya gitu ya, supaya kalau misalnya kayak dokter kan juga dokter umum sama dokter spesialis kan beda, sekolahnya lebih lama gitu kan, memang harus effort gitu untuk bisa mendapatkan sebuah spesialis gitu ya. Jadi bisa juga kita terapkan di pekerjaan sebagai tenaga pemasar gitu Oh kan. Karena kan gitu. kalau kita spesialisnya apa berarti kan kita menguasai Ya, gitu kan, dan itu betul. penting banget. Yes, Dan selain yes. itu juga seorang tenaga pemasar asuransi harus mengumpulkan poin CPD. Poin apa tuh Kak Jadi itu Dona? continuous professional development gitu kan. Itu kan Oh. bisa didapatkan CPD itu juga dari itu. Kita mengikuti training atau mengikuti ujian-ujian yang memang belajar lagi lah untuk investasi waktu belajar untuk supaya kita semakin banyak ilmunya, dan itu bisa mengumpulkan poin CPD ini gitu. Oh gitu. Jadi harus ikutin, tapi sertifikasinya dari perusahaan antara AJI atau perusahaan-perusahaan yang memang ditunjuk gitu. Luar biasa, continuous professional development. Jadi mungkin kurang lebih apakah kita tuh selalu menjalankan profesionalisme gitu kan secara terus menerus, bukan hanya pada saat wih udah dapat license nih terus habis itu bisa agak-agak renggang gitu, nggak boleh ya. Jadi agent atau tenaga pemasar asuransi terus selalu terus menerus mengikuti rangkaian-rangkaian mungkin yang latihan-latihan, training-training yang diselenggarakan supaya bisa dapat poin-poin itu tersebut. Oh, lumayan ya. Jadi sedikit tahu lagi Lumayan untuk ya, harus untuk belajar loh. harus Jadi. belajar, bukan cuman segampang itu ternyata. Nah, tadi udah ada berarti harus license dan juga beberapa persyaratan awal gitu ya untuk menjadi cukup ahli atau terdaftar secara resmi jadi tenaga pemasar asuransi. Tapi kadang-kadang juga suka ada yang don'ts-nya berarti. Kalau tadi do's-nya, berarti sekarang don'ts-nya. Hal-hal yang gak boleh nih, gak boleh dilakukan. Atau kalau ngelakuin berarti gak bagus nih agentnya. Melanggar kode etik gitu ya. Melanggar kode etik. Ada gak sih hal-hal kayak gitu supaya misalnya nanti teman-teman di rumah di approach gitu. Jadi bisa membedakan, oh ini yang oke nih agentnya, ini yang kurang gitu Kak Dona. Iya, pasti ada beberapa kode etik Ya. yang harus dimiliki oleh tenaga pemasaran gitu ya. Dan salah satu ada beberapa pelanggaran juga gitu Oke. yang mungkin dilakukan oleh oknum gitu ya, Oknum tenaga tadi ya. pemasaran gitu ya. Yes. Salah satunya yang pertama tuh poaching. Poaching. Jadi poaching itu dia membajak Oh, membajak tenaga pemasar lain Hah? masuk ke dalam perusahaannya dia. Wow, Gitu ada kan. gitu juga ya, Ada. bajak-bajakan ya. Kirain cuma lagu doang ini bajak Itu nih. tes mental, tes iman gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya Sebagai tenaga pemasaran. kalau misalnya kelihatannya wah nih Dona nih bagus nih kerjanya gitu kan ya. Aku mau bajak ke perusahaan. Oh, itu poaching namanya Itu ya. namanya poaching. Jadi kan Oke. AJ sendiri punya beberapa syarat gitu ya, Yes. kalau sebuah atau seorang tenaga pemasaran itu mau pindah Hmm. gitu kan. Yang pasti dia juga harus memberikan bukti surat pengunduran diri dari perusahaan sebelumnya. Jadi nggak bisa langsung pindah gitu, nggak bisa tuh. Oke. Terus udah gitu dia juga itu juga ada jangka waktu tertentu bahwa nggak bisa langsung otomatis pindah. Disetujui gitu kan. ya, jadi Pasti. harus dicek dulu gitu kan. At least kayak one man notice kalau ibaratnya di kantor atau di perusahaan gitu ya. Kamu harus mengajukan dulu bahwa pengen berhenti nih atau pengen mengundurkan Iya. diri. Nah gitu Gitu. secara resmi. Terus juga mereka harus yang mau pindah ini gitu, dia akan harus memberikan atau menyertakan surat untuk tidak melakukan twisting. Wah tadi ada poaching, Sekarang twisting. twisting nih. Apakah itu twisting ya, istilah baru lagi? Sebenarnya kalau twisting ini mungkin efek dari poaching gitu. Karena Nyambung tuh ya dia ya. Nyambung, jadi Heeh. istilahnya berkesinambungan lah gitu ya. Yes, Karena kalau yes. misalnya seseorang melakukan poaching, terus dia pindah, Ya. dia kan otomatis harus mencari nasabah Baru lagi dong. Iya. Tapi biasanya jadi nasabah-nasabah lama dari yang dulu punya di perusahaan sebelumnya, asuransi itu dipindahin istilahnya disuruh buka baru. Oke. Di sini ditutup untuk membuka baru di perusahaan yang tempat dia baru itu. Oh gitu. Itu Jadi twisting namanya. bukan hanya agentnya yang ditarik tapi otomatis nasabah-nasabah di bawahnya tuh. Itu namanya twisting itu ya. twisting, dan sebenarnya kan Oke. itu juga buat nasabah sebenarnya rugi ya. Benar. Kalau misalnya asuransinya udah lama, dia harus mulai sesuatu yang baru lagi. Yes. Belum adanya masa tunggu gitu kan, kapan manfaat itu bisa keluar. Ya. Jadi selain bayar premi baru gitu kan, ya mungkin, dan kalau kesehatan kan dia jadinya malah
takutnya sudah pernah klaim dan di sini nanti Baru mulai lagi, lagi dari awal dari segala awal. macam-macam gitu. Jadi memang penting banget juga buat nasabah untuk mengenal Iya. agentnya gitu ya. Betul. Tadi ada poaching, ada twisting, itu beberapa kode etik yang tidak boleh sebenarnya dilakukan oleh agen asuransi yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah pernah gitu terus disuruh buka lagi, ya repot bagi kitanya juga sebagai nasabah mungkin Iya, ya. karena nanti takut manfaatnya beda, Yes, preminya setuju. beda dan itu kan ada masa tunggu untuk Heeh, beberapa bener. penyakit gitu kalau ngambil asuransi kesehatan gitu. Selain poaching dan twisting mungkin ada lagi Kak Dona? Yang Satu penting lagi mungkin mis-selling ya. Mis-selling. Mis-selling itu kan jadi seperti kita sebagai tenaga pemasar itu memaksakan sebuah proteksi misalnya yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya atau calon nasabahnya atau calon prospeknya gitu. Wow, iya bener-bener ya. Atau- Mungkin manfaat yang berbeda gitu. Manfaat Kayak berbeda aku gak butuh tapi dipaksa gitu ya. atau juga misinformasi gitu, tidak Oke. memberikan penjelasan yang benar gitu kan atau memberikan penjelasan palsu gitu istilahnya gitu ya. Waduh. Jadi ya itu aku bilang kalau kita profesional, kita kredibel, kita akan memberikan yang terbaik, pasti proteksi terbaik untuk nasabah-nasabahnya ya kan. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan nih kalau misalnya nanti soon to be atau sekarang lagi menjalankan nih ya pekerjaan atau karirnya jadi tenaga pemasar asuransi, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apakah poaching, apakah twisting, atau mis-selling gitu ya. Jadi sesuatu yang no way ya, berbahaya kalau misalnya kamu ngelakuin itu. Itu artinya melanggar kode etik sebagai tenaga pemasar asuransi. Menarik pasti banyak juga nih beberapa, kalau mungkin asuransi kesehatan sudah mulai umum, terutama nih kita lagi ngobrol kepada sahabat asuransi pasti hampir semuanya udah paham atau udah punya gitu. Tapi kalau tiba-tiba ditawarin asuransi-asuransi lain gitu ya Kak Dona, yang pasti juga mungkin kita perlu atau ada manfaatnya. Untuk menghindari nih ya kita menemukan agen-agen atau oknum yang kurang baik, bisa tipsnya harus gimana dong berarti kita Kak? Iya sebenarnya paling bagus ketika kita ingin membeli sebuah produk asuransi gitu ya, memiliki gitu ya, itu memang ada baiknya memang riset dulu gitu kan, cek ombak, lihat dulu gitu ya, mungkin membanding-bandingkan juga boleh gitu kan, karena kan itu hak kita sebagai nasabah gitu ya. Tapi yang pasti ketika sudah memilih mesti dilihat juga gitu kan, melakukan riset apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kan selalu apa yang kita butuhkan itu kan yang harus dipenuhi gitu. Kalau memang ternyata yang basicnya yang utamanya kita udah punya, baru mungkin cari produk yang lain gitu kan, perlunya apa dan segala macam. Dan selain itu juga harus juga mengecek apakah perusahaan asuransi yang produknya ingin kita miliki itu sudah terdaftar di OJK atau itu belum, penting tuh gitu ya. kan. Karena sekarang juga sama seperti perbankan, asuransi juga harus terdaftar di OJK Betul. Terus yang ketiga mungkin ya bahwa kalau kita membeli produk asuransi itu kan jadi pendekatannya kan dua, sesuai kebutuhan kita butuhnya apa atau kita mampunya berapa. Oh iya gitu penting. Jadi ya itu makanya kita sebagai agent tenaga pemasar nggak bisa kan memaksakan, karena kan kita harus lihat kondisi dari nasabahnya dulu. Memang pokoknya intinya kita ingin memberikan manfaat terbaik gitu ya. Terus selain itu bisa baca testimoni, review. Kalau rajin orangnya ada yang suka cari review. Baca gitu ya. dulu gitu ya, testimoni atau apa gitu kan. Cuma kan memang kadang namanya resiko kehidupan kita nggak bisa menunggu ya. Gitu kan. Jadi memang makanya kalau sudah memiliki yang basicnya, mungkin mau cari yang the nextnya apa gitu ya, itu baru kita melakukan langkah-langkah yang tadi supaya itu nggak mis-selling tadi atau nggak salah punyanya gitu. Wih, kita udah cukup banyak nih ya nanya-nanya dan juga menggali dari Kak Dona pastinya bermanfaat buat kita yang sedang mencari produk asuransi atau bahkan yang lagi jadi agent gitu loh. Jangan sampai kita melanggar kode-kode etik atau kita harus kayak gimana sih nge-treat nasabahnya supaya bisa menjalankan tugas dan juga bisa dibilang pekerjaan ini dengan baik gitu ya. Sekarang kita mau santai-santai dulu boleh kali ya. Wih, aku mau ngajak Kak Dona untuk bermain games sebelum nanti kita sudahi ya episode kali ini. Kita cooling down dikit. Gamesnya cukup mudah yaitu this or that. Jadi aku akan memberikan 2 pilihan. Or both, boleh nggak? Boleh gak ya gitu. Harusnya sih kalau bisa pilih satu. Tapi kalau gak bisa sulit banget juga nanti
Kenapa? Alasannya tuh kenapa gitu ya. Gak Oke. banyak-banyak 5 pertanyaan aja 5 coba pertanyaan tapi langsung. sulit sepertinya ini. Waduh, sudah siap Kak Dona Agnesia? Siap. Siap ya. Kakak Kita masuk, Cindy. kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Kalau boleh disuruh pilih atau mungkin yang mana duluan gitu kali ya. Asuransi jiwa atau asuransi kesehatan? Iya, kadang prioritas usia orang juga beda-beda ya. gitu Benar. ya, dan tapi kalau misalnya ditanya basicnya apa dulu nih, sebenarnya kan balik lagi bahwa sebuah asuransi kan untuk memproteksi segala resiko kehidupan yang bisa terjadi sama kita, gitu Iya. kan. Yang kalau kita berpikir bahwa apa sih resikonya sakit. Jadi kalau ngerasa bahwa kita pingin ketika sakit bisa konsentrasi dengan penyakit tapi bukan dengan biaya gitu kan. Itu yang pasti harus punya dulu asuransi kesehatan. Kesehatan. Ya kan, walaupun mungkin ada yang di kantor Ya. sudah dapat kan di cover kantor misalnya atau apapun, Ada. juga kan. Tapi memang ya, dasar dari proteksi itu salah satunya asuransi kesehatan. Oke. Biasanya di asuransi kesehatan itu kan tetap ada uang pertanggungan sebagai asuransi jiwanya, ya kan. Tapi kalau misalnya perlu bahwa ketika sudah menjadi orang tua, wah proteksi jiwa saya kurang, ya harus punya juga asuransi jiwa gitu. Nah, untuk yang satu itu tidak bisa salah satu ya. Jadi Betul. harus kalau bisa nih ya, kalau bisa banget tuh dua-duanya, tapi mungkin yang mana duluan seperti itu. Yes. Pertanyaan nomor 2 nih Kak Dona, beli asuransi secara digital atau melalui tenaga pemasar? Kalau ditanya ya. Kalau ditanya, Kalau ditanya, aku lebih suka dengan tenaga pemasar sih. kenapa tuh alasannya? Iya, karena kita bisa mendapatkan informasi dengan jelas Benar. gitu kan, langsung dari tenaga pemasarnya gitu. Terus kedua juga kalau terjadi harus terjadi klaim gitu Iya, kan iya, segala iya. macam, tenaga pemasar ini juga akan membantu kita. Berupa wujud seseorang gitu ya, Iya. bukan aplikasi atau digital, meskipun sekarang secara digital sangat memudahkan. Betul, Tapi- anak-anak milenial kan sukanya mungkin yang simple, yang Yes. yang jelas, bukan yang jelas, Cepet maksudnya yang gitu cepat ya. gitu kan, yang praktis gitu. Mereka malas harus pergi kemana, ngobrol-ngobrol lagi atau apa. Kalau sekarang kan semua serba online. Jadi sebenarnya ini pilihan. Tapi Pilihan. menurut aku pribadi juga lewat tenaga pemasar, tapi itu bener sih kayak hubungan manusianya Iya, gitu loh iya, ya. bener. Yang ada dan mungkin tidak bisa didapatkan kalau kita bergabung secara digital. Iya, sama gitu orang kan lah. mungkin banyak yang ya ada orang yang memang sudah melek digital, ada yang belum gitu ya gitu kan. Bener. Jadi kalau misalnya ada orang yang emang lebih suka ngobrol gitu biar jelas gitu kan. Jadi kalau mau nanya mau apa langsung. Kalau digital mungkin kan kadang perlu waktu gitu kan. Yes. Tapi yang pasti buat anak-anak muda yang memang suka dengan segala sesuatu yang praktis atau cepat dan nggak perlu pakai waktu gitu kan, bisa pakai yang digital. Cuma kalau aku masih milih dengan tenaga pemasar sih. Tenaga pemasar. Jadi amit-amit kalau kita nggak ngerti, kalau kita belum tahu gitu harus memilih apa, bisa ada saran-saran dari tenaga pemasar yang membuat kita jadi lebih melek lagi seputar asuransi dan juga seputar manfaatnya Yes. gitu loh. Pertanyaan ketiga, waduh ini agak sulit tapi menurut Kak Dona mendingan premi bulanan atau premi tahunan ya? Oh, Oh, kalau aku ada dananya mendingan tahunan. mendingan tahunan. Iya. Oke. Tapi kan kita nggak pernah bisa memaksakan orang untuk bisa tahunan. Pada Yes. saat itu belum punya dana yang cukup besar untuk bayar tahunan atau apapun. Tapi daripada nggak punya asuransi ya premi bulanan pun juga nggak apa-apa. Oke. Itu kan mungkin lebih kenyamanan gitu ya, karena kita nggak perlu nyiapin dana besar dulu baru punya asuransi, tapi bisa istilahnya dicicil tiap bulan Iya, gitu kan. setuju. Itu pasti lebih buat sebagian orang mungkin lebih nyaman. Jadi itu jadi kayak sebuah kewajiban, kayak tagihan, masuk tagihan gitu kan, untuk bisa membayar itu gitu tiap bulan. Jadi kita tahu gitu. Yang penting adalah ketika kita ingin memiliki sebuah produk asuransi, kita juga tahu kemampuan kita. Itu. Jadi jangan sampai tengah jalan macet nggak bayar premi lagi gitu Wah, misalnya kan. nanti sayang gitu ya, nggak bisa mendapatkan manfaatnya, jadi rugi juga gitu. Yes. Bener sih, harus sesuai dengan kemampuan. Kalau wah uangnya lagi ada nih untuk bayar tahunan silahkan, tapi kalau memang belum ya bulanan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa daripada nggak punya sama sekali. ya kan? Iya kan? Terus kalau bayar tahunan mungkin untuk menghindari lapse. Oke. Ya kan, apa tuh? police lapse itu kayak polisnya sudah tidak berlaku lagi. Oh gitu. Gitu ya. Ya. Orang bilang suka nanti angus gitu. Angus, Padahal itu sebenarnya itu karena dia lapse istilahnya di asuransi Oke. kan. Jadi karena kalau bayar bulanan takutnya lupa, takutnya kelewat batas waktunya. Itu Gitu. dia. Kalau setahun sekali kan paling nggak tahu lah, oh setahun sekali saya mesti bayar ini untuk Oke. asuransi saya. Gitu. Jadi
Itu salah satu kenapa aku lebih suka kalau memang ada dananya better tahunan. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat nih. Asuransi tradisional atau asuransi unit link? Waduh, ini juga sedang laris manis di pasaran ya. Kalau ditanya ya itu balik lagi sih ya, balik lagi sama calon nasabah. Cuma kalau aku sejauh ini aku punya dua-duanya. Oke. Jadi ada yang tradisional, Heeh. ada yang unit link juga. Yang Bener. penting kita tahu konsepnya apa. Gitu kan Oke. kadang orang nggak ngerti atau nggak tahu gitu kan. Taunya memang asuransi unit link aja padahal ada produk tradisional juga gitu kan. Oke. Nah, tradisional tapi lebih kepada produk-produk untuk asuransi jiwa murni. Jadi Asuransi dia jiwa murni. tidak ada hasil investasinya gitu. Sementara kalau unit link itu kan memang digabungkan dengan Oke. investasi gitu Ya, ya. ya, Jadi ya. nasabah punya proteksi, mungkin proteksinya lebih kecil tapi dia ingin mendapatkan manfaat dari hasil investasi Investasinya di juga produk unit ada. link gitu. Tuh ya, jadi dua-duanya boleh, tapi kalau Kak Dona sendiri sepertinya tradisional atau nasabahnya maksudnya? Nasabah lebih banyak ke tradisional atau unit Lebih link? banyak tradisional. Tuh, yang tradisional juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kayak, aduh ngejelimet, aku nggak ngerti atau aku investasinya udah ada nih, nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi punya proteksinya dulu. Itu menurut aku lebih penting ya. Iya, apalagi kemarin kan pas pandemi itu kan orang lebih aware lagi tentang asuransi kan. Yes. Dan akhirnya banyak juga yang jadi salah satu favoritnya adalah tradisional yang tradisional. Seru. Pertanyaan rapid question terakhir nih, this or that gitu ya. Aduh, ini susah banget. Tapi semoga bisa dibantu pencerahan jawabannya. Pilih asuransi atau tabungan? Jeng jeng. Sebenarnya itu benar sulit untuk dipilih. Kalau aku boleh milih ya dua-duanya harus punya. Dua-duanya harus gitu punya, kan. Cuma setuju. kan semua balik lagi bahwa orang ngerti nggak nih konsepnya asuransi apa, Ya. tabungan apa, Nah, gitu kan. ya. Dan kalau bicara soal ada misconception di asuransi dan tabungan ini sebenarnya balik lagi bahwa asuransi adalah produk keuangan yang bisa menawarkan proteksi dan pertanggungannya diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui di dalam Benar. kontrak gitu kan. Polisnya kita masing-masing Mm-mm. gitu. Nah sebenarnya kalau tabungan kan itu kita menyimpan uang. Nah mungkin bedanya tabungan tuh lebih untuk menyimpan uang dan bisa diambil kapanpun. Iya. Kalau asuransi kan nggak ada jangka waktunya yang memang bisa diambilnya pada saat itu ya saat itu gitu. Betul. Tapi bayangkan ya kalau misalnya, nih correct me if I'm wrong ya sahabat asuransi ya. Kita boleh nabung nih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Tapi kalau tiba-tiba kita sakit, waduh itu Iya. tabungannya Keluar habis ya juga. itu sedih banget sih kalau itu aku bilang kebayang kita capek kerja bisa punya aset apa banyak ada beberapa pengalaman ya dari teman-teman Iya. kita juga gitu mungkin dari keluarganya sahabat asuransi juga yang akhirnya mau nggak mau hasil kerjanya itu harus untuk membayar rumah sakit jadi makanya kenapa kalau kita memang sudah punya penghasilan nabung iya ya punya asuransi juga iya jadi tabungannya tetap aman kalau punya asuransi ya kan. Itu dia, setuju banget luar biasa. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kita sama Dona Agnesia, luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup ya Kak Dona, thank you so much atas waktunya. Sama-sama Cindy, sama-sama juga sahabat asuransi semuanya. Menarik sekali, kita bisa tahu lagi gitu ya dari sisi seorang yang memang bekerja juga tapi sambil juga menjadi tenaga pemasar asuransi. Keren banget juga informasi-informasinya, kita bisa menyerap dan menangkap semua gitu kan ya. Mungkin ada pesan nih buat sahabat asuransi di rumah yang sedang berjuang juga untuk menjadi tenaga pemasar asuransi, baru mulai mungkin atau kayak aku udah beberapa tahun sih tapi kok merasanya masih gini-gini aja gitu loh. Boleh loh Kak Dona, silahkan. Iya, yang pasti yang pertama investasi waktu buat belajar. Ya. Jadi kalau kita ilmunya banyak pasti juga kita bisa menyampaikan ke lebih banyak orang lagi gitu kan tentang manfaat dari produk-produk asuransi gitu. Dan yang kedua mungkin mesti punya kadang tuh gimana cara mengalahkan diri sendiri kan. Mungkin malu, mau sharing, mungkin males, mau pergi ketemu orang gitu-gitu. Itu tuh gimana cara kita untuk bisa mengurangi dan juga pastinya mengatasi segala yang ada dalam diri kita untuk bisa menghambat kita melakukan pekerjaan itu gitu kan. Yang ketiga pastinya kalau aku motonya selalu ngomongnya gini ya. Kedua kalau mau jadi tenaga pemasar itu satu nggak boleh mager. Oke. Jadi harus semangat untuk terus bergerak maju gitu kan. Yang kedua nggak boleh baper.
Jadi kalau misalnya ditolak atau misalnya orangnya dihubungi nggak bisa lagi atau apa, itu jangan-jangan yang jadi Baper mental gitu. block kita gitu ya, Oke. jadi ketakutan kita karena itu kan kita ingin memberikan manfaat bukan mau manfaatin Oke. gitu kan. Jadi jangan mager, jangan baper dan itu tadi gitu. Seru sekali, luar biasa. Thank you so much Donna Agnesia sudah hadir Sama-sama. di sini. Yeay. Nah, kalau misalnya sahabat asuransi di rumah nih punya kira-kira abis ini pengen ngundang siapa lagi atau pengen ngobrolin seputar asuransi apa lagi gitu ya. Namanya juga kita podcastnya Ngobras, ngobrolin asuransi. Jadi segala topik boleh banget kamu komen di bawah sini. Pengen tahu apa lagi dan pengen menginterview siapa lagi. Bisa request silahkan, tapi aku pengen ngingetin juga jangan lupa untuk klik like, terus juga share kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan kalau misalnya kita munculin lagi episode-episode Ngobras berikutnya yang pastinya dari persembahan dari AAJI, ya kan. Thank you so much ya untuk semua yang sahabat asuransi yang lagi menonton. Kak Donna juga terima kasih. Sama-sama, thank you Cindy. Sehat-sehat selalu. Pokoknya salam asuransi semuanya. Dadah.